Shalom aleihim, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Maaf nih ya, saya flu, kedinginan, jadi pakai beginilah ya. Flu. Saya setiap hari jalan setidak-tidaknya lebih dari 100 km pergi pulang ya. Entah ke Jakarta, entah kemana. 100 km itu pasti saya setiap hari. Makanya gini, kadang-kadang flu ya. Baik, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas istilah yang beberapa hari lalu saya lontarkan. Begini ya, paham Alkitab tingkat tinggi, itu istilah ya. Paham Alkitab tingkat tinggi, di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata siapapun ya, entah itu pendeta dan lain sebagainya. Jadi cepat saja ya, saudara-saudara, untuk bisa paham Alkitab, saya menyebutnya tingkat tinggi supaya Anda itu ngerti gitu loh. Oh, ini baru paham beneran nih Alkitab ya. Hanya bisa ya sesuai dengan Lukas 24 ayat 45. Yesus, ia yang membuka pikiran kita mengerti tentang kitab suci. Kalau bukan Yesus yang membuka, mustahil tidak akan bisa. Baik, mari kita langsung ke masalah ya, supaya cepat saja ya. Anda percaya Yesus itu pernah jadi manusia? Iya percaya Pak, orang Kristen itu percaya Yesus pernah jadi manusia, percaya. Apakah Yesus sekarang masih manusia? Nah ini Pak, ya, ajaran gereja mengatakan masih manusia Pak, manusia yang naik ke surga. Ya, kalau ajaran gereja, Yesus hari ini masih manusia, tapi manusia ada di surga. Lalu di surga ketemu sama Bapa, kan begitu kan? Duduk duaan dengan Bapa, begitu ya. Ya, apakah begitu? Tentu tidak. Anda yang paham Alkitab tingkat tinggi tidak akan begitu. Ya. Yesus jadi manusia. Misalnya ya, Yohanes 17 ayat 3. Ini saat Yesus jadi manusia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau itu Bapa. Betul? Betul. Satu-satunya Allah yang benar dan mengutus Yesus yang telah Engkau utus. Waktu itu Yesus sedang jadi manusia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Yesus jadi manusia, Bapa adalah Allah yang benar. Siapakah Bapa ini? Ya, Anda kalau sudah paham level tinggi, tingkat tinggi, Anda akan cari tahu siapa Bapa ini. Ternyata Bapa adalah kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan siapa? Memberitakan Bapa kepadamu. Lalu ayat 26. Pada waktu itu, atau pada hari itu, pada hari ketika telah tiba saatnya itu, ya, kamu akan berdoa dalam namaku. Artinya tidak lagi dalam nama Bapa kami yang di surga, tidak gitu lagi ya. Dan aku katakan kepadamu, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi sudah enggak lagi meminta kepada Bapa, sebab Bapa itu adalah Bapa kiasan. Lalu ayat 29, kata para rasul, engkau sudah berkata terus terang. Ayat 30, engkau datang dari Allah. Jadi rasul-rasul tahu bahwa Bapa itu adalah kiasan Yesus. Anda yang belum masuk di dalam level paham Alkitab tingkat tinggi, baca kayak gini nggak akan mudeng. Itu waktu Yesus jadi manusia. Akan tiba saatnya, aku akan berbicara terus terang kepadamu. Lalu akan tiba saatnya kapan? Ketika Yesus sudah naik ke surga. Ternyata para rasul tidak lagi doa pada Bapa kami. Tidak lagi doa pada Bapa, tapi doa langsung pada Yesus. Ditunjukkan di dalam Kisah 4 ayat 29 sampai 31.
Apakah yang disembah Bapa? Tidak. Kisah 4 ayat 24 mengatakan engkaulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang dimaksud? Yesus. Baptisannya dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kisah 2 ayat 38, kisah 10 ayat 48. Ya. Jadi clear sampai sini, ketika Yesus jadi manusia seperti itu ya toh. Bapa adalah Allah yang benar, tapi ingat Bapa adalah kiasan Yesus. Anda yang tidak paham Alkitab level tinggi, tidak mungkin paham seperti Anda, pasti ngotot. Mari kita lihat ketika Yesus sudah naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga kan waktu di bumi dia ngomong akan tiba saatnya, gitu. Ya, kamu berdoa kepadaku sudah dilakukan oleh rasul-rasul dan aku akan terus terang memberitakan siapa Bapa itu kepadamu. Bagaimana cara Yesus terus terang, ya? 1 Yohanes 5 ayat 20 ditulis oleh Yohanes. Ini bukan perkataan Yesus langsung. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah kan Yesus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Allah. Supaya kita mengenal yang benar di dalam anaknya, Yesus Kristus, ya, di dalam anaknya. Mengenal Allah di dalam anaknya. Siapakah dia? Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dia itu siapa? Yesus. Ya, kalimat terdekatnya kan Yesus Kristus tuh, ya. Mengenal anaknya Yesus Kristus, dia, ya. Ya, oke, yang benar itu Allah. Makanya Yesus datang dari Allah. Kan tadi gitu di Yohanes 16 ayat 30. Rasul-rasul kan tahu, sekarang kami tahu engkau datang dari Allah. Jadi yang benar di sini bukan lagi Bapa, tetapi Allah. Lalu Anda mungkin masih belum masih kurang jelas Pak. Oke, baca Roma 9 ayat 5. Mereka, Israel, keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia itu adalah Mesias, itu Allah yang harus dipuji selama-lamanya itu. Jadi Yesus itu Allah yang harus dipuji. Ini perkataan tidak langsung Yesus. Kalau masih belum paham juga, ada perkataan langsung Yesus. Wahyu 21 ayat 7. Perkataan langsung Yesus, ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Jadi Yesus bilang, aku akan jadi Allahnya. Lalu di Wahyu 22 ayat 16, Yesus bilang, aku ini Yesus. Ya saudara ya, jadi clear ya, Anda yang belum memahami Alkitab level tinggi, Anda pasti nggak bisa paham. Baca Bapak Kiasan nggak bisa paham. Karena nggak bisa paham, bisanya maki-maki. Kalau maki-maki itu memang ada mata kuliah maki-maki di Tritunggal kan ada ya. Ya. Aduh, saya flu ya. Ya. Jadi clear ya, Yesus sekarang adalah Allah yang benar itu. Kalimat langsung Yesus itu di Wahyu 21 ayat 7, di samping Kisah 10 ayat 15. Yesus ngomong ke Petrus, Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Yesus berkata itu perkataan Yesus 2 kali yang mengatakan dia Allah, gitu. Di Kisah 10 ayat 15 dan Wahyu 21 ayat 7. Anda mau minta bukti apa lagi? Ya, Yesus sudah mengatakan siapa Bapa yang sebenarnya. Waktunya telah tiba. Kapan? Ya ketika Yesus naik di surga, Yesus mengatakan, aku Allah. Belum di Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah. Ya, yang maha kuasa. Belum lagi aku Alfa Omega, kurang apa lagi Anda? Itu perkataan Yesus langsung. Aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega, aku yang maha kuasa, kurang apa lagi? Jadi Yesus mengatakan dirinya siapa Bapa itu. Bapa adalah dirinya sendiri. Dulu itu Bapa Kiasan. Clear sampai sini. Anda perlu pemahaman Alkitab tingkat tinggi untuk bisa ngerti seperti ini, ya. Bagaimana dengan Tritunggal, Pak? Ya, Tritunggal itu terserah pemerintah ya. Tritunggal tidak pernah esa. Super bohong kalau ada pendeta yang mengatakan Tritunggal juga esa. 1 Timotius 2 ayat 5 menulis, Allah itu esa, esa pula Kristus Yesus. Tidak pernah ada Allah itu esa, esa pula Tritunggal, nggak ada. Ya.
sila pertama Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Tidak pernah ada ketuhanan Maha Tritunggal. Jadi Tritunggal 100% tidak Pancasila. Boleh dilarang nggak Pak? Sebagai ajaran yang menyimpangkan banyak negara gitu ya. Misalnya di Arab Saudi itu Hizbut Tahrir kan dilarang di sana. Ya termasuk di Indonesia juga toh. Terus misalnya Ahmadiyah itu juga dilarang ya toh. Terus misalnya Saksi Yehova di berbagai negara juga dilarang ya. Apakah Tritunggal bisa dilarang? Ya. Ya di Indonesia terserah yang berkepentingan ya. Berkepentingan adalah Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Departemen Agama. Ya, setiap agama banyak aliran kok, ya, banyak aliran ya. Bagi pemerintah mungkin asal nggak bikin ribut, ya silahkan saja kan, mungkin begitu bagi pemerintah. Tetapi saya ingin ngasih tahu bahwa Tritunggal tidak Alkitabiah. Jadi kalau harus memilih mana antara Allah Esa apa Allah Tritunggal, yang Alkitabiah itu Allah Esa, yaitu Yesus Kristus. Tritunggal ini sesat, super sesat. Jadi kalau dan dia bikin onar melulu toh, bikin ribut melulu itu Tritunggalnya. Tritunggal tidak Pancasila. Ya. Silahkan pemerintah yang mengkaji ya, apakah mau dilarang atau tidak, silahkan ya. Tetapi akan tiba saatnya. Nanti ketika pemerintah sudah terbuka, berarti kita harus kembali ya, yang agama Kristen kembali ke Alkitab, yang agama lain kembali ke Alkitab, supaya jangan ada banyak aliran, karena aliran ini paling potensial menimbulkan rusuh dan kisruh ya. Karena banyak aliran ya. Kalau semua itu kembali ke kitab masing-masing yang murni dan konsekuen, nggak akan rusuh, nggak akan ribut ya. Ya, kenapa ada hiruk pikuk antara Kristen dengan Muslim misalnya? Yaitu karena Kristen Tritunggal. Kalau Kristen Allah Esa enggak, ya. Kalau Kristen Alkitabiah nggak akan ribut. Ya, jadi begitu ya. Jadi perlu pemahaman tingkat tinggi, paham Alkitab sampai Anda itu tahu, oh Allah itu Esa. Ya, kalau soal Tritunggal terserah pemerintah mau dilarang, mau diusir dari bumi Indonesia itu terserah ya. Yang jelas fakta menunjukkan yang bikin ribut terus itu ya Tritunggal. Ya, ribut sama mualaf, ya. Berantem sama itu ya, diriin patung gede-gede, gereja gede-gede, itu kan Tritunggal semua, itu tidak Alkitabiah semua. Ya, begitu ya. Jadi paham Alkitab level tingkat tinggi supaya Anda ngerti Alkitab. Syaratnya harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, seperti kami penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa itu kan sudah nyata ya, atau sudah valid gitu ya, tidak ragu-ragu lagi ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, karena kebenaran Alkitab harus dinyatakan. Yang mau ikut baptisan ya tunggu info kolam renang buka ya. Yang mau ikut debat, nanti hari Sabtu ada debat ya. Akan difokuskan debat dengan mahasiswa sekolah tinggi Alkitab ya. Saya ikut tapi tidak ikut debat lah, saya mengamati saja ya. Karena gini, katanya kalau pendeta HTD yang debat nggak ada yang berani. Ya udah dirayu-rayu, ayo pada debat sama pendeta HTD, jangan keluar-keluar. Iya, dikasih password, dikasih itu nggak berani masuk. Tapi kali ini fokusnya debatnya sama mahasiswa sekolah tinggi Alkitab. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Mudah-mudahan dengan itu pada berani ya. Saya cuma ngamatin aja nanti ya. Baik, soal Tritunggal apakah mau dilarang di Indonesia? Saya hanya menginformasikan Tritunggal tidak pernah bisa esa, dan Tritunggal itu bertentangan dengan Pancasila. Karena Tritunggal tidak esa. Bohong kalau mengatakan Tritunggal itu esa, bohong. Ayat Alkitab tidak ada pernah menulis Tritunggal tapi esa. Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus. Itu ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya.